Puji Tuhan, kembali kita jumpa lagi dalam program pelayanan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lewat konten video kali ini, mari kita renungkan firman Tuhan yang terambil dalam pembacaan kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-16 berkata demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, saudara, dari pembacaan pesan firman Tuhan kali ini, di sini Tuhan mengajarkan lewat renungan atau lewat kebenaran firman Tuhan kali ini bagaimana sebuah perbedaan perhatian dari Tuhan antara orang benar dan orang yang jahat. Orang yang berlaku benar di hadapan Tuhan dan orang yang berlaku jahat di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa ada perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok dari kedua sikap hidup atau kedua kehidupan manusia di hadapan Tuhan. Antara orang yang benar, orang yang berlaku setia, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan orang yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, perbedaan ini sungguh menunjukkan bahwa ada keuntungan yang besar yang akan dimiliki bagi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Tentu kali ini saya ingin menyorot bagaimana keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, bagi orang-orang yang berlaku setia di hadapan Tuhan, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, firman Allah menuliskan bahwa keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, yaitu bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Keuntungan ini yang akan kita peroleh, yaitu kita akan mendapatkan perhatian penuh daripada Tuhan. Tuhan mencurahkan perhatiannya kepada orang-orang benar. Ya, matanya selalu ada melihat kehidupan orang benar. Telinganya terlalu terbuka, ya, selalu terbuka bagi setiap permohonan, teriakan-teriakan minta tolong dari orang-orang benar. Ini menunjukkan bahwa sungguh sangat Allah sangat memperhatikan orang-orang yang benar. Dan kehidupan orang benar selalu ada dalam pantauan, dalam pandangannya Tuhan. Nah, ini keuntungan, saudara. Di balik perhatian penuh dari Allah, dari Tuhan bagi orang-orang benar, maka di sana akan terdapat, ya, berbagai keuntungan-keuntungan yang akan kita peroleh, yaitu apabila di ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saat-saat kesesakan, ya, kesusahan-kesusahan, ya,
masalah-masalah menghimpit kehidupan orang benar, kita akan melihat perhatian Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu akan kita alami. Yaitu bahwa setiap seruan-seruan kita dalam doa mungkin yang kita sampaikan kepada Tuhan, firman Allah berkata bahwa Ia akan mendengar, bahkan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dalam keadaan yang terjepit sekalipun, di sana perhatian semakin dicurahkan oleh Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan akan melepaskan kehidupan orang benar dari segala kesesakannya. Memang kita akui bahwa soal kesesakan hidup, soal masalah hidup, pergumulan hidup tidak akan lepas dari setiap umat manusia, termasuk orang benar. Tapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas dan khawatir, karena bagi orang benar ada perhatian Tuhan yang luar biasa. Ia akan melepaskan kita dari segala pergumulan-pergumulan hidup itu. Bahkan di ayat yang ke-20 Tuhan bilang, kemalangan orang benar banyak, yang artinya memang orang benar akan mengalami pergumulan hidup. Tetapi ingat, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan melepaskan orang-orang benar dari setiap pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang berlaku jahat di hadapan Tuhan. Di ayat 22 berkata, kemalangan akan mematikan orang fasik. Pergumulan hidup, masalah hidup, kesesakan hidup akan mematikan orang fasik, yang artinya bahwa Allah tidak akan menolong, Allah tidak akan melepaskan orang fasik dari kemalangan hidupnya, dari masalah hidupnya. Karena perhatian Tuhan tidak ada bagi orang-orang yang berlaku jahat di hadapan Tuhan. Tetapi bagi kita, perhatian Tuhan selalu ada setiap saat, setiap waktu. Bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun, perhatian Tuhan akan nampak, akan terbukti bagi kita. Nah, yang Tuhan tuntut, jika kita ingin mendapatkan keuntungan kehidupan seperti ini, yang Tuhan tuntut dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia, yaitu kita menjadi orang yang benar, berlaku benar di hadapan Tuhan. Kebenaran seperti apa yang Tuhan inginkan? Yaitu hanya satu, di ayat yang lain dari kitab Mazmur berkata begini, Mazmur pasal 51 ayat 8. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kebenaran yang paling utama dalam kehidupan seseorang yang mau percaya, yang mau mendapatkan keuntungan perhatian dari Tuhan, yaitu harus ada kebenaran di dalam batin. Tuhan memuji batin kita. Kebenaran batin itu artinya bahwa di dalam batin kita, di dalam hati kita tidak tersimpan hal-hal yang jahat. Kebenaran batin artinya bahwa di dalam batin, di dalam hati kita tidak ada kebencian, tidak ada rancangan-rancangan yang jahat, tidak ada niat-niat yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak ada akar pahit, tidak ada iri hati, tidak ada rancangan-rancangan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi yang ada ialah ketulusan hati. Yang ada adalah kebaikan hati. Yang ada adalah kemurahan hati. Nah, maksud dari Tuhan supaya orang dapat benar di hadapan Tuhan,
yaitu Tuhan menguji kebenaran batinnya. Yang artinya Tuhan mau melihat keadaan hatinya apakah berkenan kepada Tuhan. Mari kita mencari orang yang benar di hadapan Tuhan. Itu mulai dulu dari hati kita, ya. Hati kita penuh dengan kerelaan. Hati kita penuh dengan sukacita. Hati kita penuh dengan ucapan syukur. Tidak ada pengeluhan, ya. Tidak ada persungut-sungutan, perbantah-bantahan, bahkan keberatan-keberatan. Tetapi yang ada adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita mencari orang yang benar. Itu mulai dari hati kita, ya. Penulis kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Mari kita memulai dari hati kita, ya. Kita bawa hati yang berkenan kepada Tuhan, ya. Kita nyatakan hati yang berkenan kepada Tuhan. Setiap ungkapan-ungkapan hati adalah ungkapan-ungkapan yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Saya percaya dengan engkau mencari orang yang benar, yaitu dari hatimu yang benar di hadapan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang besar, yang luar biasa, sehingga akan terbukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang benar. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini dapat memberkati kita semua. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi di konten video selanjutnya dalam perenungan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.